Setelah kejadian yang mengerikan di ruang belakang, Dita merasa tubuhnya semakin lelah. Namun rasa penasaran dan ketakutan yang menguasai dirinya tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Rumah tua itu semakin terasa seperti perangkap yang dibangun untuk menjeratnya. Setiap suara, setiap sudut, seakan-akan mengingatkannya bahwa ia tidak sendirian. Dita merasa seperti terperangkap di dalam rumah itu, berada di antara kenyataan dan dunia yang jauh lebih gelap. Sebuah dunia yang menyimpan rahasia kelam yang menunggu untuk dibuka. Namun, di antara rasa takut yang membelit, Dita tahu ia harus mencoba mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Ia tidak bisa terus hidup dengan perasaan cemas yang terus menguasai setiap gerakan dan pikiran. Jika rumah ini memang memiliki sesuatu yang tersembunyi, ia harus tahu apa itu. Dengan tekad yang tergerus oleh rasa takut yang mendalam, Dita beranjak menuju kamar tidur kembali. Namun, sebelum ia masuk ke kamar, pandangannya tertuju pada cermin besar yang terpasang di dinding lorong dekat pintu kamar. Cermin itu tampak biasa saja, dengan bingkai kayu tua yang sudah mulai pudar warnanya. Namun, Dita merasakan ketegangan yang berbeda setiap kali ia menatap cermin itu. Entah mengapa, cermin itu selalu membuatnya merasa tidak nyaman, seolah-olah ada sesuatu yang tak terlihat di dalamnya, sesuatu yang ingin keluar. Malam sebelumnya, saat suara langkah-langkah itu terdengar, Dita ingat dengan jelas bahwa ia sempat melihat bayangan bergerak di dalam cermin saat ia melewati lorong. Bayangan itu bergerak begitu cepat, seolah menyatu dengan gelap di sekitar cermin. Namun Dita tidak bisa menatapnya lebih lama. Ia terlalu takut untuk memperhatikannya lebih jauh. Namun saat ini, cermin itu tampak mengundang perhatian. Seperti ada sesuatu yang ingin Dita lihat, sesuatu yang tersembunyi di dalam refleksi itu. Dengan hati-hati, Dita melangkah mendekat. Setiap langkah terasa berat, seolah semakin dekat dengan cermin itu semakin membuat napasnya semakin sesak. Ia menatap ke dalam cermin, namun hanya dirinya yang tampak di dalamnya. Ia melihat wajahnya yang pucat dan lelah, rambutnya yang sedikit berantakan. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang menakutkan. Hanya dirinya sendiri yang tercermin. Namun perasaan aneh itu masih membekas. Cermin itu memantulkan segala sesuatu dengan sempurna, tetapi ada sensasi yang terus menggelisahkan dirinya. Tiba-tiba matanya menangkap sesuatu yang bergerak di balik bayangannya. Sesuatu yang sangat samar, hampir tidak terlihat. Itu adalah bayangan yang bergerak di pojok cermin, seperti sesuatu yang melintas begitu cepat. Namun Dita tidak bisa memastikannya. Ia menatap lebih tajam, matanya membelalak, mencoba memastikan apa yang baru saja ia lihat. Dan kemudian, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Bayangan itu muncul lagi, kali ini lebih jelas. Seolah-olah ada sosok lain di dalam cermin yang menatapnya. Itu adalah seorang wanita, namun wajahnya sangat buram, hampir tidak bisa dikenali. Wajahnya pucat, rambutnya panjang dan kusut, dan ia mengenakan pakaian gelap yang tampak usang. Namun yang paling mencolok adalah matanya. Matanya yang kosong, seolah tanpa hidup, menatap Dita dengan tatapan yang penuh dengan penderitaan dan kebingungan. Dita terkejut, tubuhnya seperti membeku di tempat. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak. Sosok wanita itu tampaknya hanya muncul dalam cermin, seolah terperangkap di dalamnya. Namun wajah wanita itu semakin mendekat, semakin nyata, seperti mencoba menembus cermin, seperti ingin keluar. Dita merasakan kehangatan yang aneh, udara menjadi semakin berat, dan perasaan terperangkap semakin kuat. Wanita itu mulai bergerak, mendekati permukaan cermin dengan langkah pelan yang tidak nyata, seolah mengapung di udara. Dita menatapnya dengan mata terbuka lebar, tubuhnya bergetar. Sosok itu tidak berbicara, tetapi gerakannya yang pelan, yang terhenti sebentar sebelum melangkah lebih jauh, membuat Dita merasa semakin takut. Setiap gerakannya terasa seperti peringatan, seolah ia sedang melihat sesuatu yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Dan kemudian, tanpa peringatan, wanita itu menatap Dita dengan tatapan yang menakutkan. Matanya yang kosong itu seperti melihat langsung ke dalam jiwa Dita, dan seketika Dita merasakan dunia di sekitarnya mulai berputar.
cermin itu tiba-tiba terasa semakin besar, semakin menghisap, seolah-olah ia sendiri tersedot ke dalamnya. Ada perasaan sesak yang menghimpit dadanya, dan ia merasa tubuhnya semakin lemah, seolah-olah cermin itu mulai menguasainya. Dita berteriak, tubuhnya berusaha mundur dari cermin, tetapi ia merasa seakan-akan ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Sosok wanita itu tetap menatapnya, senyumnya terbalik, bukan senyum yang ramah, tetapi senyum yang penuh dengan penderitaan. Rasa takutnya mencapai puncaknya. Tubuhnya hampir tidak bisa bergerak. Ia merasa seperti dilumpuhkan oleh kekuatan tak kasat mata yang berada di balik cermin itu. Akhirnya, dengan segenap kekuatan yang tersisa, Dita memutar tubuhnya dan berlari secepat mungkin dari lorong itu. Begitu ia menjauh, cermin itu kembali menjadi biasa. Refleksi dirinya tampak tenang, tidak ada bayangan yang aneh lagi. Namun, perasaan bahwa ia telah melihat sesuatu yang sangat gelap dan mengerikan tetap tertinggal, menggerogoti kesadarannya. Di luar lorong, Dita berlari menuju ruang tamu, napasnya terengah-engah. Setiap inci dari tubuhnya masih terasa ketegangan yang luar biasa. Bayangan itu, wanita di dalam cermin, terus membayangi pikirannya, dan ia tahu bahwa apa yang baru saja ia lihat bukanlah halusinasi. Ada sesuatu yang lebih gelap, lebih mengerikan, yang terperangkap di dalam rumah ini. Sesuatu yang tidak ingin ia ungkapkan, namun semakin ia mencari tahu, semakin nyata ancamannya. Dita tahu satu hal dengan pasti, rumah ini menyimpan lebih dari sekadar kenangan. Ia menyimpan sesuatu yang jauh lebih gelap dan berbahaya, dan ia hanya bisa berharap bahwa ia bisa bertahan cukup lama untuk mengungkap semua kebenaran yang tersembunyi di dalamnya. Dita terengah-engah, tubuhnya masih diliputi ketakutan yang mendalam. Sosok wanita dalam cermin itu terus menghantuinya, menorehkan bayangannya dalam setiap sudut pikirannya. Setiap langkah yang ia ambil di dalam rumah tua ini terasa seperti sebuah perjalanan ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Ia tahu, meskipun ia berusaha untuk menghindari ketakutan itu, semakin ia mencoba lari, semakin kuat pula perasaan bahwa sesuatu yang mengerikan sedang menunggu di balik setiap pintu dan dinding. Setelah kejadian dengan cermin, Dita memutuskan untuk meninggalkan lorong dan mencari ruang lain yang mungkin bisa memberi sedikit kelegaan. Ia menuruni tangga menuju ruang bawah tanah, berpikir mungkin dengan menjauh dari sumber ketakutannya, ia bisa sedikit meredakan kegelisahannya. Namun, saat ia tiba di bawah, bau lembab dan debu menyeruak, menyelimuti udara di sekitarnya. Ruang bawah tanah ini terasa lebih menekan daripada yang lainnya, dan Dita segera merasa bahwa tempat ini lebih menyeramkan dari yang ia kira. Saat ia melangkah masuk, matanya tertuju pada sebuah pintu yang terletak di bagian paling gelap dari ruangan itu. Pintu itu terlihat berbeda dari pintu-pintu lainnya di rumah ini. Tidak ada yang aneh secara fisik. Pintu itu terbuat dari kayu tua yang tampaknya biasa saja. Namun Dita merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan pintu ini. Pintu itu tertutup rapat, seolah-olah disegel dengan kuat oleh sesuatu yang tak terlihat. Namun, rasa penasaran itu tidak bisa dibendung. Dita merasa seperti dipanggil oleh pintu itu, seperti ada sesuatu yang menunggunya di baliknya. Ia mendekat dengan langkah hati-hati, namun saat jaraknya hanya beberapa inci lagi dari pintu itu, tiba-tiba ia merasakan sentakan kuat di dadanya, seperti ada energi yang berusaha menariknya menjauh dari pintu itu. Namun, ia menepis perasaan itu. Ia merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk mencari tahu apa yang tersembunyi di dalam rumah ini. Sesuatu, baik itu jawaban atau kebenaran, pasti ada di balik pintu itu. Dita meraih gagang pintu dan menariknya dengan lembut. Namun, tidak ada yang terjadi. Pintu itu tetap terkunci rapat. Ia mencoba menariknya lagi, kali ini dengan lebih keras. Namun tetap saja pintu itu tidak bergerak. Pintu itu tampaknya seperti terjebak dalam waktu, terkutuk untuk tetap tertutup, seolah ada kekuatan yang menghalangi siapapun untuk membukanya. Merasa sedikit putus asa, Dita menoleh dan melihat sekeliling ruangan bawah tanah yang remang-remang.
Di sudut ruangan, ada beberapa benda usang, termasuk meja kayu dan tumpukan kardus yang sudah rusak. Matanya tertuju pada sebuah benda yang tergeletak di atas meja, sebuah kunci tua dengan gagang berukir yang tampak sangat mirip dengan desain yang ada pada pintu tersebut. Dita mendekat dengan ragu, jantungnya berdegup kencang. Ada perasaan aneh yang mengisi dadanya, sebuah firasat bahwa kunci itu adalah kunci untuk membuka lebih dari sekadar pintu fisik. Ia meraihnya dengan tangan yang sedikit gemetar. Kunci itu terasa dingin di tangannya, seolah-olah baru saja dikeluarkan dari tempat yang sangat jauh dan terlupakan. Dita melihat kembali ke pintu yang masih terkunci, dan dengan sedikit keraguan, ia memasukkan kunci itu ke dalam lubang kunci. Pintu itu berderak, suara gesekan logam dengan kayu yang sangat keras dan menakutkan. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, kunci itu berputar, dan pintu itu akhirnya terbuka dengan lambat. Udara dingin langsung menyergap, mengalir keluar dari balik pintu yang baru terbuka. Dita merasakan hawa yang sangat aneh, seperti hawa yang tidak seharusnya ada dalam rumah ini. Ia melangkah masuk dengan perlahan, memasuki ruangan yang lebih gelap dari ruang bawah tanah yang ia kenal. Begitu ia melangkah lebih jauh, lampu kecil yang menggantung di langit-langit menyala dengan samar, menyoroti ruangan yang terlihat seperti ruang penyimpanan lama. Namun, di balik bayangannya, Dita bisa melihat beberapa benda yang tergeletak di lantai. Ada tumpukan surat-surat kuno, beberapa benda antik yang sudah rusak, dan sebuah peti besar yang terletak di sudut ruangan. Peti itu sangat tua, dan permukaannya terlihat sudah berkarat, hampir tertutup oleh lapisan debu yang menebal. Ada sesuatu yang sangat menarik perhatian Dita tentang peti itu, sesuatu yang membuatnya merasa tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Dita mendekat dengan perlahan. Setiap langkah yang ia ambil semakin membuat perasaan takutnya semakin kuat. Ada sesuatu yang tak bisa ia jelaskan, sesuatu yang memberinya firasat buruk. Namun rasa penasaran itu terlalu besar untuk diabaikan. Ia berlutut dan mulai membuka peti itu dengan hati-hati. Begitu peti itu terbuka, udara dingin menyambutnya, seakan ada sesuatu yang mengalir keluar dari dalam peti tersebut. Di dalam peti itu, Dita menemukan beberapa benda aneh. Ada sebuah buku kecil yang tampaknya sangat tua, dengan kulit yang sudah rusak dan hampir terkelupas. Di samping buku itu, ada beberapa benda lain yang tampaknya tidak biasa. Sebuah kalung kuno yang terbuat dari logam yang tak ia kenali, dan sebuah figur patung kecil yang terukir dari batu hitam, menyerupai wajah manusia dengan mata yang tampak kosong. Semua benda itu terasa sangat berat, dan Dita merasa seolah-olah ada energi yang memancar keluar dari benda-benda tersebut. Namun, yang paling mencolok dari semua benda itu adalah sebuah gambar yang tergulung di dalam peti. Sebuah gambar yang tampaknya sangat tua dan rapuh. Dengan hati-hati, Dita membuka gulungan gambar itu. Gambar tersebut menggambarkan rumah ini, namun dengan beberapa perbedaan yang sangat mencolok. Di gambar itu, ada bayangan gelap yang terlihat melayang di sekitar rumah, serta sosok-sosok yang tampaknya terperangkap dalam kegelapan. Tiba-tiba sebuah suara keras terdengar di luar, seperti suara pintu yang tertutup dengan sangat kuat. Dita menoleh dengan panik, tubuhnya kaku. Ia merasa seolah-olah sesuatu sedang mendekat. Bayangan-bayangan yang dilihatnya dalam gambar itu terasa semakin nyata, dan perasaan bahwa ia sedang dikelilingi oleh sesuatu yang mengancam semakin menguat. Namun, Dita merasa bahwa ia sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Apa yang ada di dalam peti ini adalah bagian dari kebenaran yang telah lama tersembunyi. Sesuatu yang sangat gelap, dan semakin ia menggali, semakin dalam ia terjerumus ke dalam kegelapan itu. Rumah ini, dengan segala misterinya, menyimpan lebih dari sekadar kenangan. Ia menyimpan rahasia yang siap mengungkap dirinya, dan Dita tahu, untuk mencari jawaban, ia harus melangkah lebih jauh, meskipun itu berarti menghadapinya secara langsung. Ketika Dita membuka gambar yang tergulung di dalam peti, jantungnya berdetak semakin kencang. Gambar itu memperlihatkan rumah yang sama, namun ada perbedaan yang mencolok. Sosok-sosok gelap yang melayang di sekelilingnya, bayangan yang tampak mengerikan, dan di sudut gambar itu,
sebuah figura wanita dengan wajah buram yang terperangkap dalam kegelapan. Gambar itu seolah-olah memancarkan energi yang mengerikan, sebuah peringatan yang semakin menguatkan ketakutannya. Namun, saat Dita menatap lebih dalam, sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Dalam sekejap, lampu yang menggantung di atasnya padam, meninggalkan ruang bawah tanah dalam kegelapan total. Semua suara yang biasa terdengar, terkecuali deru napasnya, mendadak lenyap. Suasana yang tadinya penuh dengan ketegangan itu berubah menjadi hening. Begitu hening sehingga Dita bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang berdetak keras. Rasa dingin mulai merayap di kulitnya, seolah-olah udara di sekitarnya telah terhisap oleh kegelapan itu. Dalam kegelapan, Dita merasa cemas. Matanya berusaha menyesuaikan diri dengan kekosongan yang tiba-tiba menyelimuti ruang bawah tanah itu. Ia menaruh gambar itu di atas meja, tangannya mencari-cari sesuatu yang bisa memberinya sedikit cahaya. Apakah itu korek api atau lampu senter yang tersembunyi di sudut ruangan? Namun, saat ia meraba-raba di kegelapan, perasaan yang aneh dan menakutkan semakin menguat. Seolah ada sesuatu yang mengawasinya dari dalam gelap, mengintainya dengan sabar. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari kejauhan. Sebuah jeritan panjang yang menggema di seluruh rumah, menembus keheningan yang mencekam. Jeritan itu bukan berasal dari manusia biasa. Itu adalah suara yang sangat terdistorsi, penuh dengan penderitaan, seperti suara yang sudah lama terperangkap, tertahan di dalam kegelapan rumah ini. Suara itu datang dari bawah tanah, dari tempat yang jauh lebih dalam daripada tempat Dita berdiri sekarang. Jeritan itu mengerikan, penuh dengan kesedihan dan kekerasan. Dita merinding, seketika tubuhnya merasa dingin seperti es, dan darahnya terasa berhenti mengalir. Jeritan itu semakin keras, semakin dekat, seolah mendekat ke arahnya. Dita berusaha menenangkan diri, tapi napasnya tersengal-sengal. Ia merasa kakinya tak bisa bergerak, seolah terikat oleh kekuatan tak terlihat yang menjebaknya di tempat itu. Lalu suara itu berhenti begitu saja. Keheningan kembali menyelimuti ruang bawah tanah, jauh lebih dalam dan lebih mencekam daripada sebelumnya. Dengan tangan yang gemetar, Dita meraih gambar itu kembali dan melihat lebih cermat. Pada gambar wanita yang terperangkap dalam kegelapan, ada satu detail yang tidak ia lihat sebelumnya. Di tangan wanita itu, ia memegang sebuah kunci. Kunci yang mirip dengan kunci yang ia temukan tadi. Kunci itu tampaknya berhubungan langsung dengan wanita dalam gambar tersebut. Dan dengan cepat, Dita menyadari sesuatu yang mengerikan. Gambar itu bukan sekadar gambar rumah ini. Itu adalah gambar rumah ini dengan sosok yang terperangkap di dalamnya. Sebuah peringatan untuk siapapun yang mencoba untuk mengungkap rahasia rumah ini. Dita merasa hatinya berdegup kencang. Ia berlari menuju pintu keluar ruang bawah tanah, berusaha untuk melupakan apa yang baru saja ia lihat. Namun, saat ia hendak mencapai pintu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Langit-langit ruang bawah tanah yang gelap itu tiba-tiba berderak, seolah-olah ada beban berat yang bergerak di atasnya. Lalu, dengan suara keras yang memekakan telinga, sebuah benda besar jatuh tepat di depan pintu. Sebuah patung besar yang terbuat dari batu hitam. Patung yang menyerupai wajah manusia dengan mata yang kosong. Dita terkejut, melompat mundur dengan panik. Patung itu tampaknya jatuh dengan sengaja, tepat di jalannya. Ia merasa dikelilingi oleh kegelapan yang semakin berat. Seolah seluruh ruang bawah tanah itu berusaha menutupinya, mengurungnya. Wajah patung itu seolah menatapnya dengan kosong, tetapi ada sesuatu yang lebih gelap di balik tatapan itu. Sebuah ancaman yang mulai terasa semakin nyata. Akhirnya, dengan satu gerakan cepat, Dita mendorong patung itu ke samping dan berhasil membuka pintu. Namun, saat ia melangkah keluar dari ruang bawah tanah, ia merasa ada sesuatu yang menyentuh pundaknya. Ia menoleh dengan panik, namun tak ada apa-apa di belakangnya. Hanya kegelapan yang mengelilinginya, seperti bayangan yang mengintainya. Namun, ia merasa bahwa sesuatu yang sangat jahat mengikuti langkahnya. Bayangan itu menguntitnya, bergerak lebih cepat dari yang bisa ia bayangkan.
Jeritan yang tadi ia dengar kembali menggema di telinganya, kali ini lebih dekat. Sesuatu yang tak terlihat merayap di baliknya, semakin mendekat, semakin jelas. Ia mendengar suara berat, seperti napas seseorang yang terengah-engah, namun tidak ada satupun manusia yang terlihat. Dita berlari tanpa arah, mencoba mencari tempat yang lebih aman. Setiap langkahnya semakin cepat, namun bayangan itu semakin dekat. Dalam kepanikan, ia menyusuri lorong-lorong rumah, mencoba melarikan diri dari suara jeritan yang semakin keras itu. Suara itu semakin jelas, semakin nyata, terdengar seperti seseorang yang berteriak, meminta tolong, tetapi juga mengancamnya. Saat Dita akhirnya sampai di ruang tamu, ia berhenti sejenak untuk mengatur napas. Namun, saat ia menoleh ke belakang, matanya tertumpuk pada cermin besar yang ada di dinding. Cermin itu, yang semula kosong, kini menampilkan bayangan yang jelas. Seorang wanita, wajahnya buram dan penuh penderitaan, sama seperti yang ada di dalam gambar. Wanita itu berdiri di dalam cermin, menatap Dita dengan tatapan kosong dan tanpa ekspresi, dan seketika senyum tipis yang mengerikan mulai terbentuk di wajahnya. Dita merasa seluruh tubuhnya beku, dan sebelum ia sempat bergerak, suara jeritan itu semakin mendekat. Kini, ia tidak lagi hanya mendengar suara itu. Suara itu ada di dalam dirinya, bergema di dalam pikirannya, memaksa Dita untuk melihat kebenaran yang tak bisa ia lupakan lagi. Dita berlari tergesa-gesa, napasnya terengah-engah, jantungnya berdegup begitu kencang seolah-olah hendak pecah. Ketakutan semakin menguasai dirinya, menggenggam hatinya dengan kuat. Ia tahu, setiap detik yang ia habiskan di dalam rumah ini semakin mengikatnya ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Sesuatu yang tidak bisa ia hindari, yang semakin menekan dirinya untuk menghadapi kenyataan mengerikan yang tersembunyi di balik setiap sudut rumah tua ini. Langkah kakinya menggema di lorong gelap, sementara suara jeritan yang mengerikan terus bergaung di telinganya, semakin nyaring. Tidak hanya suara itu yang mengganggu, bayangan yang terlihat di cermin, sosok wanita yang tak dikenal dengan senyum mengerikan, kini terngiang-ngiang di benaknya. Setiap kali ia mencoba untuk melupakan wajah itu, ia kembali melihatnya, seolah-olah wanita itu tidak pernah meninggalkan rumah ini. Mungkin wanita itu bahkan tidak pernah pergi. Dita menoleh ke belakang, merasakan sensasi berat di punggungnya, seolah-olah ada sesuatu yang mengikutinya. Namun, lorong itu kosong, gelap, dan sunyi. Begitu ia melanjutkan langkah, ia tiba di ruang tamu, ruang besar yang menghadap keluar rumah melalui jendela besar. Pintu utama yang mengarah keluar masih terkunci, namun sepertinya itu bukan lagi tempat yang aman. Begitu ia mendekat ke pintu, tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang aneh. Udara di sekitarnya terasa semakin berat dan padat, seperti ada sesuatu yang sedang mengawasinya. Di depan pintu utama ada sebuah cermin besar yang sudah berdebu dan tergores, seolah-olah waktu telah melupakan benda itu. Dita menatap cermin itu dengan ragu. Biasanya ia menghindari pantulan dirinya, terutama setelah kejadian dengan cermin di ruang bawah tanah. Namun kali ini, ia merasa terpaksa untuk meliriknya, seolah cermin itu memanggilnya. Saat matanya menangkap pantulan dirinya, Dita mendapati dirinya tidak sendirian. Ada sesuatu yang berdiri di belakangnya, sosok gelap yang kabur dan tidak jelas. Pada awalnya, Dita berpikir itu hanya bayangannya. Namun saat ia melangkah mundur, sosok itu juga bergerak bersamanya. Wajah itu, atau lebih tepatnya bayangan wajah itu, mulai membentuk sebuah senyuman mengerikan, sama persis dengan yang ada di dalam gambar yang ia temukan di ruang bawah tanah. Senyuman itu begitu dingin, begitu tidak manusiawi, seolah-olah senyuman itu mengandung kebencian yang dalam, kebencian yang telah terkubur lama dan kini terbangun kembali. Sosok itu semakin jelas, semakin nyata, dan Dita bisa merasakan kehadirannya semakin dekat. Ia berbalik, namun tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Semua yang ada hanyalah kegelapan. Tetapi ia tahu, ia bisa merasakannya. Sesuatu sedang mengawasinya, seolah ia sedang terperangkap dalam dunia yang tidak lagi bisa ia kendalikan. "Jangan lari,"
Suara itu terdengar begitu pelan, tetapi jelas, seperti bisikan yang berasal dari sudut gelap dalam pikirannya. Dita menjerit kecil, matanya terbeliak penuh ketakutan. Suara itu bukan suara orang hidup. Itu adalah suara yang sudah lama mati, terperangkap di antara dimensi waktu dan kegelapan. Dengan tubuh gemetar, Dita berlari menjauh dari cermin. Tapi sepertinya setiap langkah yang ia ambil hanya membawa dirinya semakin dalam ke dalam labirin rumah ini. Lorong-lorong sempit itu semakin panjang. Setiap pintu yang ia coba buka terkunci rapat, dan pintu yang terbuka hanya menuntunnya ke ruang lain yang lebih gelap dan lebih sunyi. Rasanya rumah ini tidak pernah berakhir, tidak pernah berhenti. Dita merasa terperangkap di dalamnya, seperti tikus yang terjebak dalam perangkap yang semakin mengecil. Saat ia melewati ruang keluarga, ia mendengar suara lirih yang datang dari dalam. Sesuatu bergerak di dalam ruangan itu, sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Dita mendekat dengan hati-hati, meskipun rasa takut semakin menguasainya. Di dalam ruangan itu, lampu samar menyala, memberikan pencahayaan yang tidak cukup untuk menjelaskan apa yang ada di dalamnya. Namun, ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Sebuah meja kayu tua yang tampaknya telah lama ditinggalkan. Di atas meja itu tergeletak sebuah buku besar. Sampulnya terbuat dari kulit yang usang dan warnanya sudah memudar. Dita merasa terdorong untuk mendekati meja itu. Setiap langkahnya semakin dekat dengan objek misterius tersebut, dan meskipun ia tahu itu bisa berbahaya, rasa penasaran itu terlalu kuat untuk ditolak. Begitu ia menyentuh buku itu, seakan ada kekuatan tak terlihat yang langsung menghubungkannya dengan isi buku tersebut. Dengan ragu, ia membuka halaman pertama buku itu. Tulisannya penuh dengan simbol aneh dan tulisan yang tidak bisa ia pahami. Tetapi, yang membuatnya semakin ngeri, ada gambar-gambar yang memperlihatkan sosok wanita yang sama seperti dalam gambar yang ia temukan sebelumnya, namun dengan ekspresi yang jauh lebih mengerikan. Wanita itu tampaknya sedang melakukan sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang membuat Dita merasa jijik dan takut. Tiba-tiba, suara jeritan itu terdengar kembali, lebih keras dari sebelumnya, seolah-olah berasal dari dalam buku itu sendiri. Suara itu penuh dengan penderitaan, seperti teriakan seseorang yang sedang disiksa tanpa akhir. Suara itu menembus telinga Dita, merasuk ke dalam pikirannya, hingga membuatnya terhuyung dan jatuh ke lantai. Saat itu buku tersebut terlepas dari tangannya, dan jatuh terbuka di lantai, memperlihatkan gambar yang lebih jelas. Gambar seorang wanita yang terperangkap dalam ruang sempit yang dipenuhi dengan bayangan gelap. Dita merasa ketakutan yang luar biasa. Seolah ia sedang dihadapkan pada sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari sekadar cerita hantu. Itu bukan hanya sekadar gambar atau suara. Itu adalah kenyataan yang sedang mengancamnya. Sebuah kenyataan yang telah lama terkubur dan kini mulai bangkit kembali. Ketika Dita bangkit dari lantai, matanya tertuju pada pintu yang terletak di ujung ruangan. Pintu itu terbuka perlahan, seolah menantangnya untuk masuk ke dalam. Tanpa sadar, Dita melangkah ke arahnya, merasa seperti ada sesuatu yang menariknya ke sana. Sesuatu yang menginginkannya untuk datang lebih dekat. Namun, saat ia melewati ambang pintu, suasana berubah menjadi lebih dingin, lebih mencekam. Udara menjadi berat, dan Dita bisa merasakan kehadiran sesuatu yang jauh lebih gelap di dalam ruangan tersebut. Di dalam ruangan itu, ada sebuah kursi besar yang dikelilingi oleh lilin-lilin yang menyala redup. Kursi itu terlihat sangat kuno, seolah berasal dari zaman yang jauh berbeda. Dan di kursi itu, dengan pakaian gelap yang lusuh, duduk sebuah sosok. Wanita itu, yang wajahnya tak terlihat jelas, namun kehadirannya begitu nyata dan mengerikan. Dengan tatapan kosong yang menembus Dita, wanita itu berkata dengan suara serak, "Sudah waktunya untuk kembali." Dita merasa tubuhnya membeku, tidak bisa bergerak. Ia terperangkap dalam mata wanita itu, yang semakin terbuka lebar, menelan seluruh keberaniannya, membuatnya tidak bisa lari lagi. Apa yang sedang terjadi padanya? Kenapa ia merasakan keterikatan yang tak bisa dijelaskan pada sosok ini? Sebelum ia bisa mengungkapkan satu kata pun, wanita itu mengangkat tangan dan mengarahkannya ke Dita.
Sesaat, semuanya menjadi gelap dan Dita merasa seperti terjatuh ke dalam lubang tak berujung. Kegelapan semakin menutupi ruang di sekitar Dita. Setiap detik terasa seperti seabad dan tubuhnya mulai lelah akibat ketakutan yang tak kunjung reda. Namun, wanita di kursi itu, wanita yang tampaknya terperangkap dalam dunia lain, masih memandangnya dengan mata kosong, tatapan yang tidak mengandung emosi, hanya kehampaan yang menakutkan. Suara, teriakan yang mengerikan yang semula terdengar samar, kini bergema begitu keras, seakan datang dari dalam tubuhnya sendiri. Dita merasakan sesak di dadanya, napasnya semakin berat, dan tubuhnya seperti terbungkus dalam lapisan es yang membuatnya kaku, tak mampu bergerak. Wanita itu mengangkat tangannya sekali lagi, dan kali ini ada sesuatu yang berbeda. Suasana sekitar Dita mulai berubah. Ruangan itu semakin sempit, dan cahaya lilin yang tadinya menyala lemah, kini berubah menjadi api yang berkilauan dengan warna merah gelap, seperti darah yang mendidih. Dita merasa tercekik oleh udara yang semakin berat, dan seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang mengikatnya di tempat itu. Dalam kepanikan, ia mencoba melangkah mundur, tetapi kakinya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menariknya ke depan. Sekarang kau tahu. Suara wanita itu terdengar jauh lebih dalam dari sebelumnya. Rahasia ini tidak bisa lagi disembunyikan. Suara itu berbisik langsung ke dalam pikirannya, mengusik kedamaian yang terakhir tersisa. Dita merasa seperti ada dorongan yang kuat untuk melihat lebih dekat, untuk menggali lebih dalam. Ia tak bisa lagi memalingkan wajahnya, tak bisa lagi mengabaikan pandangan yang penuh penderitaan itu. Tangan wanita itu terus terulur, semakin dekat, semakin nyata. Setiap inci yang ia maju seakan menariknya lebih dalam ke dalam dunia yang tidak ia kenal. Dunia yang penuh dengan kebencian dan kesedihan yang mencekam. Namun, di tengah rasa ketakutan yang melumpuhkan, Dita tiba-tiba merasa ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang bergerak di dalam dirinya, sebuah perasaan yang tidak dapat ia jelaskan, sesuatu yang mengingatkannya pada sesuatu yang pernah ia lihat sebelumnya, kunci yang ia temukan di ruang bawah tanah. Kunci itu kini terlintas dalam pikirannya, dan Dita mulai menyadari sesuatu yang mengerikan. Kunci itu bukan hanya benda fisik, itu adalah simbol, sebuah pemicu untuk membuka pintu-pintu yang sudah lama terkunci, sebuah pengingat dari masa lalu yang terlupakan. Dalam sekejap, ingatannya kembali ke gambar yang ia temukan sebelumnya di ruang bawah tanah. Gambar wanita yang terperangkap, memegang kunci dengan tangan terulur. Gambar itu bukan hanya menunjukkan rumah ini, tetapi juga menyimpan petunjuk yang lebih dalam. Dita tahu bahwa kunci itu bukan hanya benda biasa. Itu adalah kunci untuk membuka kebenaran yang tersembunyi, untuk membebaskan jiwa yang terperangkap dalam rumah ini. Tiba-tiba, lampu-lampu yang ada di sekitar ruangan itu mulai meredup, menyatu dengan kegelapan yang semakin pekat. Namun, di balik kegelapan itu, Dita bisa melihat sesuatu yang lebih terang. Di dalam kegelapan, bayangan itu mulai bergerak, memantul, membentuk sebuah gambar yang lebih jelas, sebuah pintu. Pintu itu berdiri tegak di ujung ruangan, sangat kontras dengan segala kegelapan yang mengelilinginya. Di atas pintu itu, ada ukiran yang tampak sangat kuno, sebuah simbol yang tampaknya mengarah pada kunci yang ia temukan sebelumnya. Dita merasa seperti dikejar oleh suara itu, oleh jeritan yang datang dari jauh. Jeritan itu kini semakin jelas, semakin penuh dengan rasa sakit yang begitu mendalam. Ia tahu bahwa suara itu adalah suara jiwa yang terperangkap, jiwa yang kini meminta pertolongan. Dita merasakan kesedihan yang mendalam dalam setiap gema suara itu, dan ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk melepaskan diri dari kutukan yang membelenggu rumah ini. Wanita itu, yang duduk di kursi, semakin membungkuk. Tubuhnya seperti mencair ke dalam kegelapan, namun matanya tetap tertuju padanya, menuntunnya ke arah pintu itu. Dengan tekad yang baru, Dita berlari ke arah pintu. Tangan gemetar, ia mengambil kunci yang ada di saku, dan meraihnya dengan cepat. Pahitan yang menyakitkan itu semakin dekat, seolah-olah ia bisa merasakannya di dalam tubuhnya sendiri. Namun, Dita tahu bahwa kunci itu adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini.
untuk membuka pintu yang mengarah ke kebenaran yang tersembunyi. Ia mendekati pintu yang terukir itu, dan saat tangannya menyentuh gagang pintu, sesuatu yang tak terbayangkan terjadi. Pintu itu terbuka dengan sendirinya, dan sebuah cahaya terang menyinari wajahnya. Cahaya itu menyilaukan, seperti sinar matahari yang melawan kegelapan yang mencekam. Dita menatap ke dalam ruang itu dengan perasaan cemas dan penasaran yang luar biasa. Di balik pintu, ada sebuah ruang yang berbeda. Sebuah ruang yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Ruangan itu dipenuhi dengan buku-buku kuno, di atas meja kayu besar yang penuh dengan debu. Namun, yang paling menakutkan, di tengah ruangan itu, ada sebuah kursi yang identik dengan kursi tempat wanita itu duduk. Kursi yang tampaknya dibuat untuk menampung tubuh yang terperangkap dalam waktu. Ketika Dita melangkah lebih jauh ke dalam, tiba-tiba sebuah suara keras terdengar, menutup pintu di belakangnya dengan keras. Dalam sekejap, ruang itu berubah. Langit-langit yang rendah mulai runtuh, dan dinding-dinding yang tadinya utuh kini retak, memperlihatkan bayangan gelap yang mengintainya dari luar. Pintu itu tertutup rapat. Dita terjebak di dalam ruang yang semakin sempit dan gelap. Sekarang, tanpa bisa mundur lagi, ia harus menghadapi kenyataan yang paling mengerikan. Ia telah membuka pintu yang seharusnya tidak pernah dibuka. Ruangan di balik pintu itu begitu gelap dan sepi, seolah-olah ia memasuki ruang yang tidak seharusnya ada. Kegelapan menyelimuti semua sudut, menekan udara di sekitarnya, membuat setiap napas terasa berat dan sesak. Dita bisa mendengar detakan jantungnya sendiri yang keras, memekakkan telinga. Pintu yang baru saja ia buka, kini tertutup rapat di belakangnya, seakan mengurungnya dalam ruang yang penuh dengan misteri dan bahaya. Lampu-lampu yang tadinya menyala redup di sekelilingnya kini mati, menyisakan hanya kegelapan pekat yang membuatnya kehilangan arah. Namun, ada sesuatu yang tidak biasa di dalam ruangan itu, sesuatu yang membuat Dita merasa sangat cemas. Di tengah ruangan, terletak sebuah kursi kayu besar yang terlihat sangat kuno, dengan ukiran-ukiran yang terbuat dengan tangan yang sangat halus. Kursi itu terlihat seperti kursi yang pernah ia lihat sebelumnya, di ruang bawah tanah dan di cermin yang ia temukan di ruang tamu. Namun kali ini, kursi itu lebih nyata, lebih mengerikan. Di atas kursi itu, ada sesuatu yang tampak seperti tubuh terbaring, sebuah tubuh yang tampak terikat dengan tali yang tampaknya terbuat dari bayangan itu sendiri. Tali yang semakin rapat mengikat tubuh tersebut, memeluknya dengan erat. Dita perlahan-lahan melangkah lebih jauh ke dalam, merasakan sesuatu yang menggelitik di kulitnya, sesuatu yang dingin dan menakutkan, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya dari balik kegelapan. Ia berusaha menenangkan diri, berusaha mengendalikan ketakutannya, tetapi semakin ia melangkah maju, semakin besar perasaan terjepit yang ia rasakan. Suara jeritan itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas, lebih mendalam. Teriakan itu datang dari tubuh yang terbaring di kursi. Itu adalah suara seorang wanita, wanita yang tampaknya sudah lama menderita, terperangkap dalam ruang itu tanpa harapan. Dita mendekat, dan untuk pertama kalinya, ia bisa melihat dengan jelas siapa sosok yang terbaring di kursi itu. Wajah wanita itu tampak pucat, kulitnya tampak terkelupas, matanya tertutup rapat, dan mulutnya ternganga, seolah-olah sedang menjerit meskipun tidak ada suara yang keluar. Tubuh wanita itu terikat dengan tali yang berbentuk seperti bayangan gelap yang menjalar ke seluruh tubuhnya, menembus setiap inci kulitnya. Dita merasa tubuhnya merinding, hatinya terasa sesak. Ia tahu dengan pasti bahwa sosok ini adalah wanita yang ia lihat dalam gambar-gambar dan cermin-cermin itu. Wanita yang terperangkap dalam rumah ini. "Apakah kamu datang untuk membebaskanku?" Suara itu terdengar begitu pelan, begitu serak, namun jelas, menembus ke dalam pikirannya. Dita terperanjat, hampir jatuh ke belakang. Suara itu datang dari tubuh wanita yang terbaring di kursi, tetapi itu bukan suara manusia lagi. Itu adalah suara yang terdistorsi, suara yang berasal dari dunia yang berbeda. Suara itu mengandung kebencian, kesakitan, dan keputusasaan yang sangat mendalam.
Berani kamu melepasku, atau kamu akan terperangkap seperti yang lain?" Suara itu terus berbisik, semakin terdengar lebih menakutkan. Dita merasa terjebak. Ia tahu bahwa untuk membebaskan wanita itu, ia harus melakukan sesuatu yang mungkin akan membebaskannya dari kutukan yang mengerikan ini. Namun, ia juga merasa bahwa membebaskan wanita ini mungkin bukanlah solusi yang ia harapkan. Ada sesuatu yang sangat salah dengan semuanya, sesuatu yang sangat tidak manusiawi. Dita mundur selangkah, dan saat itu juga semua lampu di ruangan itu menyala dengan terang, menyilaukan matanya. Di balik cahaya itu, ia bisa melihat bayangan gelap yang menutupi setiap sudut ruang. Sosok wanita itu mulai bergerak, perlahan, tetapi pasti. Tali yang mengikat tubuhnya mulai mengendur, dan bayangan yang mengikat tubuhnya mulai menarik dirinya, seperti menghisap semua cahaya yang ada. Tidak, jeritan itu semakin kuat, semakin mendalam. Ketika wanita itu mulai bangkit dari kursi, tubuhnya yang tampaknya tak terjangkau oleh waktu kini mulai berubah. Wajahnya yang pucat kini mulai terlihat jelas. Bibirnya yang terkatup mulai terbuka lebar, dan dari dalam mulutnya keluar suara yang begitu mengerikan. Suara yang sangat asing, tidak berasal dari tubuh manusia. "Dia akan kembali," teriak suara itu, penuh dengan kebencian yang luar biasa. "Kami semua akan kembali. Tidak ada yang bisa menghentikan kami." Dita mundur, terperangkap dalam ketakutan yang begitu besar. Wanita itu kini berdiri dengan tubuh yang penuh dengan bayangan. Seolah-olah ia bukan lagi manusia, sesuatu yang jauh lebih gelap, jauh lebih mengerikan. Semakin wanita itu bergerak, semakin ruangan itu terasa semakin sempit. Ruangan itu mulai berputar, dinding-dindingnya bergetar, dan suara jeritan yang datang dari berbagai sudut semakin menggema, semakin mendalam. Seolah-olah seluruh rumah itu bergetar dengan kehadiran makhluk-makhluk yang terperangkap di dalamnya. Dita berlari tanpa arah, hanya berusaha untuk keluar dari tempat itu. Namun semuanya tampak saling terhubung. Lorong-lorong sempit, pintu-pintu terkunci, semuanya mengarah ke ruang yang sama. Ia merasa terperangkap dalam lingkaran yang tak ada ujungnya. Setiap langkah yang ia ambil membuatnya semakin jauh dari kebebasan. Setiap kali ia mencoba membuka pintu, pintu itu justru menutup di hadapannya, seolah mengunci semua jalan keluar. Ia mulai merasa bahwa rumah ini bukan hanya sekadar bangunan, itu adalah makhluk hidup, entitas yang menginginkan jiwa-jiwa yang terperangkap di dalamnya. Tidak ada yang bisa lari. Suara itu bergema di seluruh rumah, seperti suara dari langit dan bumi yang menyatu. Kita semua terjebak di sini. Dita akhirnya jatuh ke tanah, lemas, tubuhnya tak lagi kuat menahan ketakutan yang begitu besar. Ia tahu bahwa ia tidak bisa melarikan diri. Segala upaya yang ia lakukan selama ini hanyalah memperburuk keadaan. Semua pintu, semua jalan keluar, hanyalah ilusi. Semua itu telah diblokir oleh entitas yang menguasai rumah ini. Kegelapan mulai menyelimuti pandangannya, dan sebelum ia bisa melakukan apapun, tubuhnya terhisap oleh bayangan yang mengelilinginya. Dunia itu mulai hilang, dan Dita merasa dirinya terperangkap di dalam waktu yang tidak bisa dipahami. Sosok wanita itu menghilang, tetapi suara jeritanya tetap mengalun dalam kegelapan yang tak berujung. Rumah itu kini kembali sunyi. Hanya ada kegelapan yang menyelimuti, menunggu jiwa-jiwa lain untuk datang dan terjebak di dalamnya. Begitu banyak yang telah datang, begitu banyak yang telah terperangkap. Dita kini menjadi bagian dari mereka, terperangkap dalam kegelapan yang takkan pernah berhenti.